Berita baik datang dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, di mana kondisi rumputnya semakin mendekati sempurna. Setelah menjadi sorotan saat timnas Indonesia menghadapi Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana rumput yang kurang optimal mengganggu performa pemain. Kini harapan baru muncul. Timnas Indonesia akan segera menjamu Jepang dan Arab Saudi bulan ini. Dan pengamat sepak bola Justinus Laksana mengungkapkan bahwa kondisi rumput SUGBK kali ini jauh lebih baik. Meski belum sepenuhnya sempurna, perbaikan ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. Ia menekankan bahwa proses ini memerlukan waktu dan usaha. Kalau dibilang sempurna, mungkin belum, tidak seperti di Liga Inggris. Tapi ini adalah langkah positif karena SUGBK kini fokus pada pertandingan sepak bola setelah sebelumnya digunakan untuk berbagai acara, jelas Coach Justin. Dalam pengecekan terbaru, pengelola stadion telah melakukan beberapa perbaikan, dan ia optimis waktu yang tersisa sebelum pertandingan dapat membuat lapangan semakin siap. Meskipun skuad Garuda sempat kesulitan di kandang, mereka justru tampil lebih baik saat bermain tandang berkat kondisi rumput yang mendukung. Kita main away lebih bagus karena rumputnya lebih baik. Harusnya kita punya lapangan yang seperti itu, tambahnya. Meskipun masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, Coach Justin yakin bahwa dengan perbaikan yang ada, Timnas Indonesia akan mampu tampil lebih baik di SUGBK. Jadi, mari kita dukung timnas kita dan saksikan bagaimana mereka beraksi di lapangan yang semakin siap ini. Berita terbaru datang dari bek andalan Timnas Indonesia, Maes Hilgers. Sayangnya, ia mengalami cedera saat membela FC Twente dalam pertandingan melawan Willem II di Eredivisie pada Sabtu, 2 November 2024. Maes, yang tampil sebagai starter, harus diganti pada menit ke-46 oleh Gustav Lagerbielke setelah merasakan sakit pada menit ke-38. Menurut laporan dari pengamat Tijmen van Wissing di akun X-nya, Maes Hilgers mengalami cedera hamstring, meski tingkat keparahannya masih belum diketahui. Belum ada yang bisa dikatakan tentang partisipasi bek melawan OGC Nice, tulisnya. Dalam laga tersebut, FC Twente harus menerima kekalahan dengan skor 0-1. Kini, mereka akan bersiap menghadapi Nice di Europa League pada Jumat, 8 November 2024. Kabar baiknya, Maes Hilgers juga dipanggil untuk membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga cedera yang dialaminya tidak terlalu serius dan ia dapat segera pulih. Kita semua berharap Maes dapat tampil maksimal saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi di GBK. Mari kita dukung agar ia segera kembali ke lapangan. Lagi dan lagi, AFC tunjuk wasit asal Timur Tengah untuk memimpin laga Indonesia melawan Jepang. Kabar terbaru datang dari AFC yang menunjuk wasit asal Qatar, Hamis Almari, untuk memimpin laga timnas Indonesia melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penunjukan ini tentu membuat pendukung timnas merasa cemas, mengingat pengalaman sebelumnya dengan wasit asal Timur Tengah yang sering dianggap kontroversial dan berat sebelah. Terutama saat skuad Garuda menghadapi Bahrain, di mana keputusan wasit berpihak pada tuan rumah. Bagaimana sebenarnya rekam jejak Hamis Almari di dunia perwasitan? Hamis adalah salah satu wasit elit dari Federasi Sepak Bola Qatar, dengan lisensi FIFA sejak 2010. Karirnya terbilang mengesankan. Ia telah memimpin 12 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2018 dan juga ditugaskan di Piala Asia 2019 di Uni Emirat Arab. Meskipun Hamis berpengalaman di liga-liga elit seperti J1 League dan J2 League, ia belum pernah mendapatkan kesempatan untuk memimpin di Piala Dunia Senior. Namun, ia sempat tampil di Piala Dunia U17 2019, di mana ia memimpin 3 pertandingan. Rekam jejaknya menunjukkan performa yang solid, namun ketidakpastian tetap menyelimuti pendukung timnas. Akankah Hamis Almari mampu menjalankan tugasnya dengan adil? Mari kita lihat bagaimana ia memimpin laga penting untuk timnas Indonesia ini. Tak dipanggil Shin Tae-yong hadapi Jepang dan Arab Saudi, Elkan Bagot bagikan kabar gembira. Elkan Bagot kembali harus gigit jari setelah namanya tak dipanggil oleh pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam daftar 27 pemain yang dirilis PSSI, Elkan tidak muncul. Sementara nama-nama bek andalan seperti Jai Idzes, Jordi Amat, Justin Hubner, Maes Hilgers, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari mendapatkan panggilan. Ini bukan pertama kalinya Elkan melewatkan kesempatan memperkuat skuad merah putih. Ia terakhir kali dipanggil saat timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023 pada awal tahun 2024. Namun, di tengah situasi ini, Elkan memberikan kabar gembira. Setelah absen lama karena cedera, ia kini sudah kembali berlatih bersama klubnya, Blackpool.
Pelatih Blackpool, Stephen Dobbie, mengungkapkan kebahagiaannya atas kembalinya Elkan ke sesi latihan. Elkan menjalani sesi latihan pertamanya pagi ini, dan sangat menyenangkan bisa melibatkannya kembali dalam tim, ungkap Dobbie. Ia menyatakan harapannya agar Elkan bisa tampil saat menghadapi Liverpool U21 di ajang EFL Trophy. Dobbie juga menilai kembalinya Elkan sebagai tambahan amunisi penting bagi Blackpool. Dia adalah pemain berkualitas, dan dari sesi latihan, Anda bisa melihat betapa agresifnya dia dan kemampuannya dalam menguasai bola. Elkan adalah tambahan yang bagus untuk lini belakang kami, tambahnya. Dengan kabar baik ini, Elkan Bagot tentu berharap bisa segera menunjukkan performa terbaiknya dan kembali ke panggung sepak bola yang lebih besar. Mari kita tunggu perkembangan selanjutnya. Shin Tae-yong bawa timnas U22 Indonesia ke Piala AFF 2024. Ini target utamanya. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengumumkan bahwa ia tidak akan membawa skuad terbaiknya untuk Piala AFF 2024. Juru taktik asal Korea Selatan ini memilih untuk mengandalkan pemain dari timnas U22 Indonesia. Hingga saat ini, Shin masih merahasiakan nama-nama pemain yang akan dibawanya. Namun dipastikan bahwa para pemain tersebut kemungkinan besar berasal dari klub Liga 1 2024-2025. Shin Tae-yong mengakui bahwa kekuatan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 tidak sebanding dengan negara-negara lain. Fokusnya saat ini adalah pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana Indonesia menjadi satu-satunya negara asal Asia Tenggara yang berhasil melaju sejauh ini. Peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar. Ya, kami akan datang dengan skuad timnas U22 Indonesia. Jadi pastinya bisa kurang secara kemampuan dibandingkan tim negara lain, kata Shin Tae-yong. Meskipun hanya membawa skuad U22, Shin tidak menyerah. Ia memiliki ambisi untuk membawa tim Merah Putih melaju ke final Piala AFF 2024, meskipun PSSI tidak menetapkan target khusus untuk turnamen ini. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Harapan kami adalah bisa sampai ke final, ungkap Shin. Ia juga menilai bahwa kemampuan tim saat ini telah mengalami perkembangan yang positif. Piala AFF 2024 akan berlangsung dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, dengan timnas Indonesia tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Laos. Mari kita dukung perjalanan timnas Indonesia dalam turnamen ini.